Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piranti dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah komputer. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita masuk kepada topik yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Dan bisa kalian lihat ada foto Charles Babbage di layar. Oke, kita berlanjut ke topik sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Kemudian, ketika Perang Dunia II tengah berlangsung, tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan Calculator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke komputer generasi pertama 1940-1956. Penggagas komputer generasi pertama adalah von Graetz, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan elektromagnetik sebagai memori. Contohnya ENIAC, komputer pertama yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Oke, berikut ciri-ciri komputer generasi pertama, seperti ukurannya sangat besar, sirkuit menggunakan vacuum tube, menerapkan konsep storage program dengan magnetic core storage sebagai memori utama, memerlukan daya listrik yang besar, prosesnya lambat, memerlukan pendingin karena mesin mudah panas, digunakan untuk aplikasi bisnis, simpanan luar menggunakan magnetic disk dan magnetic tape, kapasitas penyimpanan kecil, dan pembuatan program terbatas pada bahasa mesin. Oke, kita berlanjut ke komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor, yang memungkinkan komputer menjadi lebih cepat, kecil, murah, dan hemat energi. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan memori isi magnetik juga mengalami perkembangan. Berikut beberapa ciri-ciri komputer generasi kedua. Ukuran lebih kecil dari generasi pertama, menggunakan program bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, simpanan luar menggunakan magnetic disk dan magnetic tape, proses operasi lebih cepat, daya listrik lebih sedikit, berorientasi tidak hanya pada aplikasi bisnis, mampu menerapkan proses time sharing dan real time, kapasitas memori utama besar menggunakan transistor sebagai sirkuit. Kemudian ada komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Deely menciptakan Integrated Circuit Sheet yang adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu.
Nah, komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: lebih cepat dan akurat, kapasitas memori semakin besar, kemampuan software semakin meningkat, bisa multiprocessing, menggunakan penyimpanan luar random access, daya listrik lebih hemat, visual display terminal, memiliki kemampuan komunikasi data antar komponen, dan harga lebih murah. Oke, next ada komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Komputer generasi ini memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keeping silent. Pada masa ini, mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Mereka pun dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Oke, next. Nah, berikut ada ciri-ciri komputer generasi keempat menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor berbentuk chip sebagai memori komputer, menggunakan large scale integration, yakni ribuan IC yang dikemas dalam sebuah chip, ukuran lebih kecil dan praktis dibanding generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Nah, komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara bahasa dan mampu belajar secara sadar. Oke, selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kali oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer. Sebab sebelumnya penggunaan komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Nah, pada tahun 1965, ada komputer yang dikenal dengan nama Programa 101, yang dimana Programa 101 terbilang jauh lebih ringkas karena memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Oke, kita berlanjut ke pembahasan komputer pribadi. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi dengan munculnya Xerox Alto yang merupakan komputer yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan mencetak dokumen. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi seperti disket, Ethernet, serta chip dynamic access memory. Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak juga turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Kita berlanjut ke komputer era 2000-an. Pada abad ke-21, CD-ROM disesuaikan oleh media penyimpanan baru yaitu USB drive. Kemudian Apple gencar mengeluarkan inovasi baru yaitu Macbook, dan Microsoft pun mengeluarkan sistem operasi yang lebih modern yaitu Windows XP. Macbook kembali dilanjutkan oleh generasi baru Macbook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kali, diikuti oleh iPad pada 2010. Oke, yang terakhir ada Internet of Things. Pada tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau IoT. Contohnya Nest Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini, kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sejarah komputer. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.